Jadi Allah mengasihi kita, Allah mencintai setiap kita. Untuk itu saudara, karena Allah mengasihi engkau, Allah mengasihi saya, maka ini yang harus kita lakukan. Kita harus saudara ya, menjadi orang-orang yang mengasihi diri sendiri dan berdamai dengan diri sendiri. Ketika saya mengatakan kita harus mengasihi diri sendiri, bukan berarti kita menjadi orang yang egois, orang yang tidak peka dengan sekitar, orang yang tidak memiliki simpati dan empati, tidak. Mengasihi diri sendiri artinya kita belajar menerima segala kelebihan dan khususnya kelemahan yang kita miliki. Karena begitu banyak orang di luar sana yang tidak bisa mengasihi dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia memiliki sejumlah kelemahan yang tidak dia sukai sama sekali. Ada amin? Ya. Dia memiliki kelemahan yang benar-benar membuat dia merasa benci dengan dirinya. Kenapa? Karena dia berpikir dengan semua kelemahan yang dimiliki dia tidak bisa mengalami sebuah kemajuan, dia tidak bisa mengalami sebuah terobosan. Ya, saya dengar satu kali seorang pendeta mendapat telepon dari seorang pria. Jadi dia minta didoakan, saudara. Kenapa? Karena dia sulit mendapatkan pekerjaan dan dia berpikir dia sulit mendapatkan pekerjaan karena dia memiliki nama yang tidak enak, saudara. Ya, namanya Prihatin. Orang tuanya kasih nama dia Prihatin. Kenapa? Karena dia terlahir pada kondisi yang sangat memprihatinkan. Dalam keadaan ekonomi yang sangat prihatin. Maka ketika anak ini lahir dikasih nama Prihatin. Jadi ini sekedar informasi ya buat kita. Khususnya buat ibu-ibu. Janganlah kasih nama anak Prihatin. Meskipun terlahir dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Ya, kasih nama yang indah-indah. Kasih nama yang mewakilkan iman percaya kita kepada Tuhan. Ya. Dan saudara-saudara dia minta doa agar pendeta bisa mendoakan dia sehingga ya terjadi sebuah pemulihan lah ya. Saudara, pemulihan hanya bisa terjadi ketika kita belajar menerima dulu. Ya, kelemahan, kekurangan yang kita miliki. Kita menerima kelemahan, kekurangan yang kita miliki. Bukan kita berpikir positif tentang diri kita. Tidak, melainkan karena kita percaya loh Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan itu mencintai kita. Harga cinta Allah kepada saya dan saudara, kematian Yesus di kayu salib. Dia telah mencurahkan darahnya bagi setiap kita. Dan kita tahu di situ bahwa kita dikasihi oleh Tuhan. Nah, kalau kita dikasihi oleh Tuhan, maka seharusnya kita pun harus mengasihi diri kita sendiri. Karena Allah cinta segala bangsa. Segala bangsa di dunia, hitam putih, kuning merah, semua harta indah. Nanti terima keselamatan selamanya, ya. Jadi apapun warna kulit kita, Tuhan mengasihi kita. Apapun bentuk rambut kita, mau lurus, mau oval, mau kribo, ya. Seperti rambut saya ini kalau pendek kelihatan lurus, tapi kalau mulai panjang mulai kribo. Rambut saya mulai kribo kalau panjang. Tapi saudara, kita perlu menerima segala kelemahan dan kekurangan kita. Kenapa? Karena Tuhan juga mengasihi dan mencintai setiap kita. Ya, meskipun hidung kita tidak tinggi-tinggi amat, yang penting saudara-saudara ya ada lubangnya. Ya, saya mendengar ada seorang pendeta mengatakan kalau hidung pesek katanya itu umur panjang. Karena kalau hidung pesek itu berarti lubang hidungnya kecil. Karena lubang hidungnya kecil, maka hemat nafas. Hemat nafas, saudara-saudara. Tapi kalau orang katanya yang hidung tinggi cepat mati katanya. Karena lubangnya terlalu besar jadi boros nafas. Jadi meskipun mungkin hidung pesek tidak apa-apa, selama hidungnya lubang hidungnya menghadap ke bawah kita aman. Bahaya kalau lubang hidungnya menghadap ke atas. Itu perlu dioperasi ya, bukan kenapa sih. Nanti kalau musim hujan orang Manado bilang bisa malamise. Bisa tenggelam. Haleluya. Jadi mari ya kita menerima kenyataan yang terjadi. Bahkan mungkin engkau memiliki kelemahan, kekurangan di rumah saudara, keluarga maksud saya. Engkau tidak memiliki orang tua yang sempurna seperti kesempurnaan dari orang tua teman saudara, tetangga saudara. Ya, engkau memiliki orang tua yang katakanlah sederhana, yang tidak punya uang banyak sehingga membesarkan kalian di tengah-tengah sebuah perjuangan iman. Maka mari kita berdamai dengan itu. Tuhan tidak pernah salah menempatkan kita di mana kita lahir, saudara. Tuhan tidak pernah salah. Ketika dia mengizinkan kita lahir di tengah-tengah keluarga yang bahkan sederhana sekalipun, bahkan miskin sekalipun, di dalamnya Tuhan juga tetap punya rencana. Maka mari kita mulai belajar berdamai, belajar mencintai diri kita, belajar mencintai kehidupan kita. Mungkin di sana juga ada ibu-ibu yang sementara diselingkuhi oleh suami, atau bahkan juga sebaliknya ya, suami-suami yang diselingkuhi oleh istri. Karena zaman sekarang bukan cuma suami-suami yang selingkuh, banyak juga loh istri-istri yang selingkuh. Kadang-kadang ketika perselingkuhan terjadi ya, pasangan yang diselingkuhin merasa tidak berharga, tidak dicintai, merasa kurang cantik, merasa kurang ganteng, merasa ada yang kurang, sehingga kekurangan itulah yang menjadi alasan bagi pasangan yang meninggalkan dia. Jangan, saudara. Tuhan itu mengasihi engkau. Orang itu berbuat hianat karena memang kelakuannya.
Ya, bukan karena pribadimu. Ya, karena kalau seseorang benar-benar mencintai, dia akan belajar mencintai seseorang bahkan dengan kekurangan yang dimiliki. Amin. Mari ya kita belajar mencintai diri kita sendiri. Belajar kita menghargai diri kita sendiri. Kenapa? Bukan karena kita berpikir positif mengenai diri sendiri, tidak, tapi karena Tuhan telah mati dan menyerahkan kehidupannya ya bagi saya dan saudara. Ya, saya teringat ada satu cerita. Ini cerita orang Manado sih, saudara ya. Jadi ada seorang anak pemuda yang sering bawa pacarnya ke rumah. Dia ingin memperkenalkan pacarnya kepada orang tuanya kan. Tapi setiap kali pacarnya dibawa ke rumah, orang tuanya selalu nolak. Ya, orang tuanya selalu marah-marah ya. Sampai akhirnya dia datangin orang tuanya, khususnya mamanya yang selalu marah-marah. Dia ngomong, "Ma, ini mama ini kenapa sih sudah ya 5 gadis loh saya bawa ke rumah dan mama selalu tidak suka. Memangnya kenapa?" Ya, kenapa mah ya? Apa mama tidak suka saya punya pacar? Apa mama mau saya tidak menikah begitu ya? Waktu dia ngomong begitu tiba-tiba mamanya nangis. Mamanya bilang, Stephen. Ya contohnya namanya Stephen saja. Apakah kamu tidak tahu? Papa kamu mukanya sudah jelek. Mama kamu mukanya sudah jelek. Mukamu juga sudah begitu. Kenapa kamu bawa kemari gadis yang wajahnya mirip ikan hiu? Hiu bintang maksudnya. Orang Melayu bilang gorango bintang. Nanti kalau kita duduk di puade itu apa ya? Ya, tempat untuk orang kawin itu ya. Duduk ya bersama dengan mertua, orang tua itu yang di panggung ya. Kalau kita duduk di panggung pernikahan nanti undangan pikir. Kita ini keluarga setan putar. Ya, keluarga setan putar itu bahasa Manado, saudara. Ya. Jadi meskipun ya orang mengatakan muka guramo bintang atau hiu bintang. Kita ini dikasih dan dicintai oleh Tuhan. Ada amin. Hidupmu ini ada di dalam tangan Tuhan. Saudara, pada saat kita mulai belajar mengasihi diri kita, belajar mencintai diri kita, maka akan ada sesuatu yang akan terjadi. Yakni kita akan mulai merasa bahagia dan kehidupan kita akan berjalan lebih baik dari waktu ke waktu. Kita akan mulai produktif dan kita akan mulai melihat banyak kebaikan yang akan terjadi. Saya teringat dengan kesaksian disampaikan oleh Andi Noya ya dalam acaranya Kick Andy, saudara di Metro TV itu. Jadi saudara dia dapat informasi dari guru muridnya, guru dari anaknya, kalau anaknya itu mengalami keterlambatan di dalam menerima sulit dia menerima informasi pelajaran begitu, sehingga dia punya nilai itu yang paling tidak bagus di dalam kelas. Maka saudara-saudara, Andi pun mulai berpikir, kenapa ya anak saya seperti ini? Kemudian dia mulai baca beberapa literatur ya. Dan dia melihat, oh ternyata karena anaknya ini anaknya nomor 2 ya. Anak yang nomor 2 itu katanya kurang kasih sayang. Ya, jadi harus banyak dipeluk oleh orang tua ya. Maka saudara Andi Noya mulai mempraktekkan itu. Setiap kali anaknya mau berangkat ke sekolah, dia peluk, dia beritahu bahwa ya papa sayang sama kamu. Papa sangat cinta sama kamu. Ya apapun ya hasil nilai sekolah, tetap papa sayang. Kasih sayang papa tidak pernah ditentukan dari nilai pembelajaran kamu. Dilakukan setiap waktu dan secara dramatis nilainya berubah, saudara-saudara. Dia semakin hebat dalam menangkap informasi pelajaran yang disampaikan oleh guru dan nilainya pun membaik. Jadi memang orang itu kalau merasa dikasih, merasa dicintai, dia akan lebih produktif, dia akan lebih positif, dia akan lebih ke arah yang lebih baik ya. Dan saya percaya Tuhan mengerti akan hal ini. Makanya Tuhan ingin kita tahu bahwa kita dikasihi oleh dia. Sekalipun mungkin dunia tidak mengasihi kita, tapi Tuhan loh mengasihi kita. Makanya Daud itu kenapa dia mengalami sebuah kemajuan yang hebat dalam hidupnya. Karena dia tahu bahwa Tuhan mengasihi dia. Dia ngomong sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan mengasihi aku. Ya, dalam terjemahan lain kita mengatakan sekalipun ayahku dan ibuku tidak peduli dengan aku, tapi Tuhan take care dengan aku. Take care itu artinya Tuhan peduli. Tuhan memperhatikan kehidupan kita ada dalam biji matanya Tuhan. Maka berhenti saudara-saudara untuk terus merasa diri tidak layak, terus-menerus mengasihi diri sendiri, ya seolah-olah saudara hidup ya, engkau hidup sebatang kara dan tidak ada yang pernah mempedulikan kehidupanmu. Tuhan peduli dengan hidup kita. Engkau mungkin berkata, tapi Pak Pendeta itu tidak cukup, saya membutuhkan kepedulian daripada manusia. Berarti saudara belum bertumbuh secara rohani loh. Ya, kalau engkau tahu Tuhan mengasihi engkau, maka itu lebih daripada cukup. Nanti Tuhan yang akan menuntun setiap langkah-langkah kehidupan saudara.